Halo, halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol. Nah, teman-teman, hari ini saya dan ipar saya, suami saya, ada ipar perempuan saya di mobil dan anak saya. Kami ke tempat yang sangat indah, yang mama mantu saya suka. Jadi, seminggu yang lalu, mama mantu saya meninggal lah ya. Sambil menunggu waktu untuk pemakamannya, kami anak-anak memutuskan untuk pergi ke tempat yang dia suka. Salah satunya itu di Birmingham, yaitu di satu National Trust Baden Clinton, karena dia suka dengan terutama di spring ya, di musim berbunga, musim semi ya, karena dia suka dengan bunga daffodils dan di sana banyak sekali daffodils. Nah, kemudian tempat yang lain yang dia suka adalah ini dia, pantai ini. Jadi sana rencananya dulu dia mau kalau misalnya ini kan kami akan lakukan kremasi untuk mama mantu lah ya. Dia suka view sana. Nah, jadi semasa hidupnya dia bilang sama kami anak-anak, karena bapak mertua saya kan juga sudah meninggal dan dia dikremasi dan ditaruh di dekat gereja kami. Nah, kemudian waktu mama mantu saya masih hidup, dia bilang begini, kalau saya meninggal, saya wafat, satukanlah abu saya dengan bapak kalian, ya. Terus di scatter, dihambur atau dibuang di tempat ini, karena ternyata tempat ini mereka berdua suka duduk. Ini ada chair. Jadi, oke, teman-teman, ada tempat duduk di bangku di sini. Jadi saya mau ke bawah sini duduk dan kita sambil cerita lah ya. Nah, jadi teman-teman, seperti ini bangkunya. Oke. Jadi itu yang dia mau. Tapi ternyata peraturan dari gereja di sini, kalau kami sudah tanam abunya itu kan ditanam di seperti guci, dalam guci, terus ditanam, karena waktu itu dia buat seperti itu karena dia berpikir bahwa kalau waktunya dia mau disatukan dengan suaminya dan kami taruh di pantai ini seperti itu. Dan dia juga berpikir apa gunanya kalian taruh saya di sana tapi kalian tidak lihat nanti. itu yang dia bilang, mending saya dengan suami saya di pantai ini supaya kalian bisa kemana saja, tapi kalau ingat saya datanglah duduk di pantai ini, seperti itu teman-teman. Nah, ternyata gereja Inggris, mereka peraturan di gereja, karena kami tempat ya sesuai kepercayaan dari suami saya lah ya, dan juga makamnya bapak mertua saya itu di dekat gereja kami, di halaman gereja. Jadi peraturannya kami tidak bisa mengangkat memindahkan yang sudah ditanam, tidak bisa diangkat dan dipindahkan atau itu tidak bisa. Dan waktu kami ngomong dengan kakak ipar saya, kakak perempuan, dia bilang, tidak, waktu bapak meninggal, bapak sudah beli tempat di samping bapak, sudah bayar dia untuk dia, katanya. Wow, itu bagus sekali karena kalau kita tidak bisa ambil asisnya, tidak bisa ngambil abunya itu berarti kami mau tidak mau harus taruh mama di sana dengan bapak. Nah, sebelumnya kami pikir, aduh, pasti tidak bisa satukan mereka karena ternyata kuburan di dekat gereja kami itu sudah penuh. Nah, waktu datang kakak ipar saya, dia bilang, tidak, mama sudah beli tempat untuk dia, katanya seperti itu. Nah, jadi yang kami lakukan, kami akan satukan
menguburkan dia di samping bapak mantu di tempat yang dia sudah beli. Terus kami akan bangun karena mereka berdua suka tempat ini. Jadi yang akan kami lakukan yaitu kami akan membuat bangku seperti ini, teman-teman. Banyak di sini. Nah, di bangku ini kalau teman-teman lihat, ini ada ya, ini nama orang, in loving memory of bla 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 ya. Nah, kami mau buat seperti itu untuk mama mantu saya dan bapak mantu saya. Jadi itulah kami datang untuk lihat tempat ini, untuk memikirkan mereka, dan juga memikirkan kumpul dengan ipar-ipar saya untuk membicarakan tentang banyak hal. Salah satunya yaitu tentang taruh bangku di sini untuk mereka berdua. Jadi kalau kami rindu, kami bisa pergi ke halaman gereja, tapi kami selalu suka ke pantai sini. Jadi waktu kami ke sini kami bisa bawa bunga karena kebiasaan di sini. Ini ada bangku satu nih. Nah, kebiasaan yang mereka lakukan di sini, misalnya ini bangku ini dibuat sama anak-anak dari satu, misalnya lah ya, dibuat sama satu keluarga. Dan yang mereka buat yaitu kalau kita rindu sama keluarga mereka, maksudnya kalau mereka rindu keluarga mereka meninggal dan bangkunya ada di sini yang mereka buat, kita bisa datang taruh bunga di situ. Nah, rencananya karena mama mantu saya suka dengan daffodils, jadi selain kami buat bangku begitu untuk dia, yang lain yang kami lakukan yaitu kami akan tanam beberapa daffodils di sekitar bangku ini supaya pada musim spring semi akan berbunga. Oke teman-teman, saya tunjukin teman-teman pemandangan di pantai inilah ya. Sebenarnya saya pingin jalan ke arah sana. Itu ada banyak kursi juga di sana, bangku-bangku di sana. Di sana juga, pokoknya di sinilah mama mantu saya suka, di daerah inilah. Di sana. Di bawah ini ada pantai juga. Ini seperti private pantai. Biasanya pada saat musim panas ada bangunan di sana yaitu kafe Sri Lanka kafe dari Sri Lanka, orang makanan Sri Lanka yang mereka jual. Kami enak sekali makanannya, kami suka ke sana. Oke teman-teman, saya tunjukin view-nya ya untuk teman-teman lihat. Tiga minggu sebelum usianya genap 78 tahun, Tuhan memanggilnya pulang. Perjalanan hidupnya berkelana di dunia ini berakhir. Namun teman-teman, kejadian ini begitu mendadak karena kondisi kesehatannya masih sangat baik. Dia sakit Parkinson, yang mana mempengaruhi saraf-saraf tubuh dan itu berkaitan dengan otak. Terakhir, 2 minggu sebelum dia wafat, saya mengantarnya ke rumah sakit dan kami melakukan check up. Dan yang biasanya setiap bulan kami harus berjumpa dengan konsultannya dia atau dokternya dia, karena kesehatannya sangat bagus. Jadi dokternya katakan bahwa saya bahagia atau saya senang untuk jumpa lagi dengan ibu setelah 3 bulan.
Betapa shock yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Waktu sore itu, kami mendapat telepon dari petugas yang menjaga dia bahwa dia sudah pergi. Tapi tidak di sini, mereka tidak langsung mengatakan bahwa dia sudah pergi, cuma katakan dia dalam keadaan sekarat. Kami sudah menelpon ambulans. Bolehkah kau datang untuk melihatnya? Dan ini untuk yang paling terburuk seperti itu. Jujur, ini pengalaman pertama buat saya mendapatkan telepon seperti itu. Jadi antara saya sendiri tidak berpikir sampai dia akan maksudnya dari pesan itu adalah dia wafat. Dan saya katakan kepada petugas yang bersama-sama menemani dia, saya bilang bahwa dia ke rumah sakit terdekat dan dimanapun dia berada, saya akan pergi ke sana. Yang paling terpenting, selamatkan dia terlebih dahulu. Tidak berapa lama kemudian, kami dapat telepon lagi dan katakan, datanglah ke tempat dia tinggal untuk hal yang terburuk. Mereka tidak memberitahukan wafat karena dengan pertimbangan bahwa jangan sampai itu menjadi shock buat kami, dan ketika kami harus mengendarai mobil atau melakukan perjalanan bisa saja menjadi celaka buat kami. Sehingga dia katakan, datanglah kemari melihat dia untuk yang keadaan yang sangat buruk. Kami tiba di sana, ada petugas kesehatan dengan ambulans, tapi mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka berdiri dan menanti kami, dan waktu kami tiba, saya, suami, dan anak saya, mereka bilang, Mama sudah pergi. Saya ingat senyumnya. Saat pertama kali saya datang ke sini, senyumnya itu sangat tulus sekali. Dan bukan saya saja yang mempunyai pengalaman seperti itu ya. Semua teman-teman yang mengenal dia, keluarga, katakan dia punya senyum yang tulus hatinya. Dia pergi, tapi senyumnya tinggal dalam hatiku. Yang tidak akan saya lupa. Punya mama mantu yang sangat baik. Teman-teman, saya tidak berbicara panjang. Saya akan khusus membicarakan tentang mertua saya ini yang baik hati, dengan semua hal yang dia lakukan dalam hidup orang lain. Di vlog saya terpisah, namun di akhir daripada vlog ini saya hanya ingin berpesan saja buat teman-teman. Entah kita masih memiliki orang tua yang lengkap atau mungkin hanya satu, kita harus mengingat bahwa uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang lagi. Buatlah kedua orang tua atau orang tua yang masih ada tersenyum, karena kita harus ingat mereka selalu menghabiskan siang dan malam untuk membuat kita tidak menangis. Untuk teman-teman yang sudah tidak punya kedua orang tua sama seperti saya, pesan saya, berdoalah jika kita merindukan mereka. Karena saya percaya mereka mendengar doa kita, dan saya tahu setelah berdoa, pasti kita akan merasa jauh lebih tenang.